Jungle. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita ini berada di dalam zaman yang disebut zaman akhir atau akhir zaman. Nabi kita adalah nabi terakhir. Umat ini adalah umat yang dicemburui oleh seluruh nabi-nabi. Satu, karena nabinya memang sudah dikenal oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum nabi kita diciptakan. Sudah tertulis namanya di Arash, sudah ditulis namanya di gapura-gapura surga, sudah digandengkan namanya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Adam sendiri mengatakan bahwa tidak akan ada seorang makhluk yang ditulis namanya bergandengan dengan nama Allah illa ahabbal khalqi ilallah, kecuali pasti dialah makhluk Allah yang paling Allah cintai. Maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah, setiap apapun yang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti menjadi sesuatu yang paling baik. Ulangi lagi. Ini dasar awal kita. Setiap apapun yang berkenaan dengan Rasul pasti Allah jadikan ia terbaik. Karena nabinya adalah nabi terbaik, umatnya disebutnya oleh Allah kuntum khaira ummatin. Kita ini adalah umat yang terbaik. Kenapa? Karena Rasulnya adalah nabi dan Rasul terbaik. Sebaik-baik makhluk tidak ada yang paling baik kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kebaikan umat ini? Disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam, kita ini adalah ummatun marhumatun maghfuratun, umat yang memang dikasihani oleh Allah, umat yang paling diampuni oleh Allah. Kita berada di akhir, al-akhirun. Tapi kita disebutnya as-sabiqun. Kita memang lahirnya di akhir zaman, tapi Allah sudah mengharamkan surga dimasuki oleh umat manapun kecuali umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang pertama kali harus kita syukuri. Kemudian, di mana Rasul lahir? Rasul lahir di Mekah. Mekah disebutnya adalah tanah haram. Masjidnya disebut Masjid Haram. Kebaikannya di sana disebut Hasanatul Haram. Orang masuk ke situ harus dalam keadaan ihram atau muhrim.
Bulan yang dimuliakan namanya bulan haram. Tanah yang disucikan, yang dimuliakan adalah tanah haram. Masjid yang paling mulia dan paling agung, yang sholat di sana lebih hebat daripada 100.000 kali sholat di tempat yang lain adalah Masjidil Haram. Keadaan mandinya, bersucinya, pakaiannya yang paling hebat menurut Allah adalah ketika hamba itu berihram atau muhrim. Kenapa semulia itu? Satu, karena Makkah adalah tempat kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa semulia itu? Karena Makkah adalah tempat turunnya Quran, kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Makkah itu mulia? Karena dia adalah tempat Isra Mi'rajnya atau awal Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, Allah menurunkan kepada para nabi kitab. Allah menurunkan kepada para nabi wahyu. Allah menurunkan kepada para nabi suhuf. Tapi wahyu yang disampaikan kepada nabi-nabi, kitab yang disampaikan kepada nabi-nabi, suhuf yang disampaikan kepada nabi-nabi, membacanya tidak dipandang sebagai ibadah. Ulangi lagi. Baca Taurat, umatnya membacanya bukan bagian daripada ibadah. Tidak dipandang zikir ketika orang itu baca Injil. Tidak dipandang zikir ketika orang itu baca Taurat. Tidak dipandang zikir ketika umat itu membaca suhuf-suhuf. Tetapi Quran, siapapun orangnya yang membaca Al-Quran, ingat, ngerti ataupun tidak, paham ataupun tidak, maka Quran itu adalah menjadi alat zikir, sehingga membacanya menjadi ibadah. Nabi mengatakan membaca Al-Quran, man qara'a harfan minal Quran, siapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Di dalam satu kebaikan Allah akan balas 10 kebaikan. Kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka membaca alif lam mim itu kita sudah memperoleh 30 kebaikan. Baik, silakan bapak-bapak coba buku-buku tafsir. Silakan, buku tafsir manapun, baik itu adalah Arab atau luar Arab, silakan. Ketika ulama mufassirin yang ahli dalam masalah-masalah Quran, masalah ulumul Quran, tafsir Quran, takwil Quran, dan i'rab Quran, ijaz Quran, ma'ani al-Quran, dan lain-lain sebagainya Quran, senantiasa mereka mengatakan alif lam mim wallahu a'lam bimuradih. Pasti begitu. Tidak ada ahli tafsir yang mengaku tahu tentang maknanya alif lam mim. Ini menurut kata ahli hadis, Nabi mengatakan alif lam mim itu kalau dibaca 30 kebaikan. Padahal tidak ada manusia walaupun ahli tafsir yang tahu artinya alif lam mim. Ini membuktikan membaca Al-Quran, ngerti ataupun tidak ngerti, paham ataupun tidak paham, itu akan menjadi kebaikan dan amal ibadah buat kita semuanya. Jangan mengatakan, sekali lagi, ulangi lagi, jangan ada kata-kata percuma baca Al-Quran kalau tidak ngerti artinya. Mana orang yang kayak begitu tuh? Awas, hati-hati. Jangan kita percaya kepada orang yang mengatakan tidak ada gunanya kalau baca Quran itu kalau tidak ada artinya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sebagai alat berzikir. Berzikir kepada Allah dengan kita membaca Al-Quran. Hadirin, kita sekarang ini sudah pernah dikhawatirkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan Al-Quran. Kam qari'il Quran wal Quran yal'anu. Banyak sekali membaca Quran tapi Quran melaknatnya. Kita ini menjadikan Quran sebagai imam kita.
Tapi kalau kita umat Islam ini tidak membaca di dalam adabul Quran atau adabu hamlil Quran, itu para ulama menyebutkan bahwa kita ini wajib khatam Al-Quran 1 kali ketika Ramadan, 1 kali di luar Ramadan. Maka kalau kita tidak membacanya, dianggapnya kita maksiat terhadap Quran. Maka Quran pun tidak akan mau menjadi imam kita, menjadi syafaat kita. Tapi apa kata malaikat Jibril? Kekhawatiran itu menjadi sirna dan hilang ketika Nabi mengatakan Qul huwallahu ahad, itu adalah ta'dilu sulusal Quran. Baca Qul huwallahu ahad sampai selesai, itu umat ini dipandangnya sebagai orang yang khatam Al-Quran. Ini hadis sahih, Pak. Awas jangan disepelekan. Kita kalau tidak bisa sekarang itu baca Quran, coba lihat di dalam Fadlus Suwar. Ada satu kitab namanya Fadlus Suwar. Itu kalau kita lihat, Masya Allah, kita baca kulhu 3 kali, kita seperti hatam Quran. Kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun berapa kali? 4 kali. Karena Nabi mengatakan Qul ya ayyuhal kafirun rubul Quran. 4 kali kita baca Qul ya seperti kita hatam Al-Quran. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, kata Nabi, nisful Quran, itu setengah Al-Quran. Nabi pernah bertanya, adakah di antara kalian yang bisa membaca Quran 1000 ayat setiap malam? Maka kata para sahabat, katanya kami ini jarang yang bisa, banyak yang tidak bisa. Apa kata Nabi? Siapa yang membaca Alhaakumut Takasur sampai selesai, maka annama qara'a alfa ayatin minal Quran, seolah-olah dia itu membaca 1000 ayat Al-Quran. Hadirin, ini kalau sampai kita sekarang hatam Quran tidak, baca Qul 3 kali tidak, Al-Hakumut juga tidak, Qul ya juga tidak, Iza zulzilatil ardu zilzalah tidak, atau surat-surat yang lain seperti misalkan membaca Waqiah, seperti membaca Tabarok, seperti membaca Kahfi, seperti membaca Hamim Ad-Dukhan, seperti membaca misalkan Yasin atau lain-lain yang termasuk ada Fadhailul Quran, kita hatam tidak, wirid Fadhail Quran juga suar tidak. Ini keterlaluan kita dengan Al-Quran. Maaf, saya bukan tidak setuju dengan MTQ. Maaf, bukan. Tapi MTQ kan sarana hanya untuk kita ini mencari pembaca Al-Quran dengan baik. Kalau guru saya mengatakan kalau ada orang hebat di MTQ, di depan hakim dia bagus baca Quran dengan adab dan sopan, tapi ketika sendiri dia tidak pernah membaca seperti membaca di hadapan hakim, maka dia akan dilaknat oleh Al-Quran. Ini yang disebutkan rubal qurra. Banyak nanti para pembaca-pembaca Al-Quran, tapi mereka mal'unun indal Quran, mereka terlaknat oleh Al-Quran. Ngeri, Pak. Ulangi lagi, kita hadirin rahimakumullah dikasih sesuatu yang oleh Allah ini gampang dan mudah, namanya marhumah. Haji misalkan, haji wajib, Pak, itu rukun Islam. Haji rukun Islam. Kalau orang ini tidak haji, kata Nabi, fal yamut yahudiyan au nasranian, mati saja kamu Yahudi ataupun Nasrani kalau tidak haji. Tapi semua orang ini nggak sama, Pak. Maka ada rukun Islam, ada rukun Muslim. Ulangi lagi, ada rukun Islam, ada rukun Muslim. Rukun Islam 5 itu ketetapan Nabi. Tapi rukun Muslim tergantung Muslimnya. Ya Allah, ini nikmatnya menjadi umat Islam. Kalau dia misalkan boro-boro, ngerti boro-boro?
Boro-boro dia untuk bayar haji, untuk bayar umroh. Misal rumah masih ngontrak, kerja di PHK, anak belum bayaran, ijazahnya ditahan. Istri tiap hari minta cerai, listrik belum dibayar. Pak Haji, Masya Allah. Gimana dia mau haji? Padahal haji wajib. Apa dia akan berkurang dengan keadaan dia tidak berhaji? Islamnya akan kurang? Tidak. Di sini bapak-bapak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sayang sama kita. Seorang ibu tidak bisa haji. Ditanya oleh Nabi, "Mana aki anta huji ma'i?" Kenapa kamu tidak haji sama aku? Dia bilang begini. Apa kata Nabi? "Idza jaa Ramadan." Kalau datang nanti bulan Ramadan, maka fa'tamiri, berumrohlah kamu. Karena umroh di bulan Ramadan itu seperti melaksanakan haji. Hadis tuh. Makanya nanti kalau nanti Bapak baca buku saya itu tentang Fadhail atau Dalailul Fadhail, itu ada sekitar 1500 hadis lah. Itu ada yang disebut dengan ibadah alternatif. Disebutnya ibadah alternatif. Satu, kalau tidak bisa berhaji, apa solusinya? Solusinya adalah umroh di bulan Ramadan. Ternyata umroh di bulan Ramadan itu mahal kan? Mahal, lebih mahal itu daripada umroh biasa. Malah bisa mahal daripada haji. Saya dulu umroh nggak 1 bulan, itu 150.000 Pak Haji. Sendiri. Cuman memang eksekutif semua. Di pesawat eksekutif. Kemudian kamar juga eksekutif. Saya bayar sahur itu 1 kali sahur 1 juta. Padahal makannya cuma buah doang. Ya. Mahal lah istilahnya. Oke. Apa kata Nabi? Man tatahhara bi baitihi. Siapa orang yang bisa bersuci di rumahnya, kemudian dia berangkat kemana? Ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat saja di Masjid Quba, maka ia seolah-olah dia umroh. Maka dalam satu riwayat, umroh bersamaku, Masjid Quba. Terus kalau dia sholat ke Masjid Nabawi, tidak ada lain kecuali dia melaksanakan sholat, maka ia seperti melaksanakan haji. Itu juga nggak bisa, masih mahal. Oke, masih mahal. Yang mudah coba. Yang gampang apa? Man shallal ghadat fi jama'atin. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, terus dia diam dan berzikir hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari, terus dia sholat 2 rakaat, apa kata Nabi? Dia itu seperti haji dan umroh tamatin. Ia seperti melaksanakan haji dan umroh secara sempurna. Masih nggak bisa juga. Astagfirullahaladzim. Apa? Coba kita lakukan tabkir atau kita tahjir ilal Jumat. Siapa orang yang hajaro dia tahjir kepada Jumat, maka gelombang pertama paka'annahu yahdi badana, dia datangnya ke masjid untuk sholat Jumat di pagi hari, maka ia seolah-olah berkorban dengan seekor unta. Gelombang kedua paka'annahu yahdi baqarah, seperti dia berkurban dengan sapi. Kemudian berikutnya seperti kurban dengan kambing ghanama. Kemudian berikutnya dengan dajajah. Akhirnya adalah telur. Kalau datang setelah azan, wah itu mah tai chicken. Kenapa? Karena ada hadis walaupun dhaif. Haji itu, Jumat itu hijjul fuqara wal masakin. Itu hajinya orang-orang fakir dan orang miskin. Kalau kita haji tidak dikasih alternatif umroh di Ramadan, tidak dikasih lagi alternatif kita sholat di Kuba dan di Masjid Nabawi, juga tidak dikasih kita ini supaya sholat berjamaah subuh, kemudian kita sholat isya, juga tidak. Datang ke masjid hari Jumat pagi-pagi, juga tidak. Astagfirullahaladzim. Mau jadi apa kita sekarang jadi umat Rasul itu? Mau jadi apa coba kita? Udah dikasih mudah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hati-hati Bapak hadirin. Saya hanya ingin mengatakan bahwa di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengambil Isra dan Mi'raj ini adalah yang paling pokok adalah kita harus menghargai dan menghormati khususnya tempat-tempat dan segala perjalanan yang dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini saya tadi berkaitan dengan Nabi. Nabi itu disebutnya adalah hijrahnya Isra-nya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kata ulama, Pak. Ketika Nabi Isra itu sudah jadi Masjidil Haram atau belum? Belum, Pak. Ulangi lagi, belum. Itu Masjidil Haram disebut Masjidil Haram itu setelah Rasul hijrah 9 tahun, kira-kira 8 tahun Rasul hijrah, baru Rasul itu putuh Mekah. Setelah putuh Mekah baru jadi Masjidil Haram. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul Masjidil Haram, itu adalah ketika putuh Mekah. Sedangkan ketika Isra Mi'raj itu Masjid Haram belum disebut Masjidil Haram. Itu baru Baitullah yang di sana masih ada 360 berhala. Nah, sekarang kita sedikit begini. Ini bulan ini setengah jam nih ya. Baru pengantar ini, belum ke Isra Mi'raj belum. Ibu-ibu, bapak semuanya, ini saya tanpa basa-basi, maaf ya. Jangan ada yang kesinggung bapak-bapak semuanya. Nah, kita mau nyari lagi. Mau nyari mau nyari buru-buru. Nanti saya Pak Haji Ishak saya nggak makan ya, saya pulang lagi ya. Karena acara lagi jam 11. Ulangi lagi. Ada beberapa waktu yang pasti berkah. Satu diantaranya adalah bulan-bulan. Bulan yang berkah itu pasti 1 Rajab. Yang kedua Sya'ban. Yang ketiga Ramadan. Kenapa ada keberkahan? Karena Rasul yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana. Kata ulama, ketika Rasul mengatakan barik lana, itu pasti bulan itu adalah bulan berkah. Pasti. Nah, sekarang berkahnya bulan Rajab udah lama dah, udah kelamaan dah. Sekarang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu ada kitab namanya Mazafi Sya'ban. Nah, ini Mazafi Sya'ban. Kitabnya ada Mazafi Sya'ban. Ini karangan daripada Abu Ya'al Maliki. Di antaranya adalah salah satunya Sya'ban itu adalah pindahnya kiblat. Ulangi lagi, pindahnya kiblat. Perhatikan oleh bapak-bapak ibu semuanya, Rasul dapat Isra Mi'raj atau dapat sholat itu 1 tahun sebelum hijrah. Oke, 1 tahun sebelum hijrah. Kemudian Rasul dan umatnya sholat menghadap Ka'bah. Baru Rasul pindah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, Rasul disuruh kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa. Disuruhnya ke Masjid Aqsa, coba. Kenapa kira-kira ke Masjid Aqsa? Kita buat sejarah dulu. Nabi dan sahabat ketika pindah ke Madinah, apa yang pernah diungkapkan ketika para sahabat-sahabat itu awal-awal pindah ke Madinah? Sahabat-sahabat menemukan ahli Madinah orang-orang Yahudi pada berpuasa. Ketika ditanya puasa apa, disebutnya puasa Asyura. Kenapa pada puasa Asyura? Karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari rejim Fir'aun. Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa, kami lebih berhak daripada Musa. Kata Nabi, wasumuha, puasai itu, wa khaliful yahuda, tapi kamu harus berbeda dengan orang-orang Yahudi. Maka sumu qablaha au ba'daha. Maka kita sunahnya puasa Asyura itu sebelumnya Tasu'a atau setelahnya. Nah, pertanyaannya sekarang, pertanyaan dulu.
Kenapa di Madinah banyak orang-orang Yahudi? Itu pertanyaannya. Kenapa banyak orang-orang Yahudi? Dua di antara sebabnya menurut ahli sejarah. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi Bani Israel itu sangat-sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa Nabi akhir zaman itu bakal lahir dari keturunan Yahudi. Sebab nabi-nabi dari mulai Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian sampai nanti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Isa, itu semuanya keturunan Bani Israel. Pantas kalaupun mereka itu berkeyakinan Nabi akhir zaman yang disebutkan di dalam Quran, yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran itu adalah disebutkan dalam Injil dan juga dalam Taurat, itu adalah keturunan Bani Israel menurut keyakinan mereka. Satu. Yang kedua, mereka sudah dapat informasi, dan informasi itu diyakini seyakin-yakinnya bahwa Nabi akhir zaman itu akan hidupnya di Madinah. Hidupnya di Madinah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sampai ke Madinah, Rasul disuruh berkiblat kepada kiblatnya Yahudi dan Nasrani, yaitu Baitul Maqdis. Nah gitu. Nah kemudian setelah itu ternyata apa yang terjadi? 17 bulan Nabi itu. Gelisah Nabi itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah sudah tahu gimana gelisahnya Nabi ketika Nabi itu berkiblatnya ke Baitul Maqdis. Mungkin strategi Allah Subhanahu wa taala agar Nabi bisa merayu, bisa mendekati, bisa berdakwah dengan orang-orang Yahudi, karena kiblatnya adalah di mana? Di Baitul Maqdis. Hadirin, ternyata mereka menjadi pengkhianat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahunya terutama ketika perang Khandaq, yaitu perang sekutu, Pak. Yahudi itu bersatu dengan orang-orang munafik, bersatu dengan orang-orang musyrik Mekah. Dah itu mah sejarahnya lah. Ya, kalau ke Mekah nanti kita ke Madinah, kita nanti lihat ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Hadirin, ini terjadinya pada bulan Sya'ban. Terus yang kedua, Sya'ban ini adalah disebut oleh ulama itu adalah bulannya sholawat. Ulangi lagi, bulannya sholawat. Karena para mufassir mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu adalah datangnya pada bulan Sya'ban ini. Kenapa itu dihadirkan menurut para ulama? Karena bulan ini adalah bulannya syafaat. Ini dulu nih, yang penting ini dulu. Karena bulan ini disebut bulan syafaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah, Ya Rabbi, inna ummati aksarahum umrah. Ya Rabb, umatku ini umurnya pendek-pendek, badannya lemah-lemah, ibadahnya tentu sedikit dibandingkan dengan umat-umat yang lalu. Berikan aku nanti bisa memberikan syafaat kepada umatku. Menurut di dalam kitab Mukasyafatil Qulub yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, di dalam paslu atau kitab Fadlus Sya'ban disebutkan, hadirin, Rasul munajat di bulan Sya'ban pada malam 13, meminta syafaat agar bisa menolong umatnya. Allah memberikan sepertiga umat Nabi Muhammad itu akan bisa masuk surga dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta Rasul yang kedua dikasih, yaitu 2/3. Cepat aja lah. Kemudian yang ketiganya adalah Rasulullah dikasih syafaatnya, disebut syafaatul ujma, sampai Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, umatku seluruhnya masuk surga. Sampai ditulis sabda Nabi itu di pintu Raudhah, syafaati li ahlil kabairi min ummati,
syafaatku nanti akan aku berikan kepada orang atau umatku yang berdosa besar. Hadirin, siapa yang akan menyelamatkan kita? Bukan sholat kita, hadirin. Sholat itu berat. Fa innaha lakabiratun. Sholat itu berat, Pak. Illa alal khasyiin, kecuali yang khusyuk. Masya Allah, di zaman Nabi saja ada al-musifi sholat. Di zaman sahabat saja banyak orang yang masih banyak salah dalam sholatnya. Kata Nabi, sini kamu, sholli fa innaka lam tusalli. Kamu sholat, saya sudah sholat. Belum, kamu belum sholat. Sholat lagi. Sahabat, Pak. Sahabat itu, dia sholat lagi, disuruh lagi oleh Nabi, sholat lagi sampai 3 kali. Itu sahabat. Gimana kita, hadirin? Ulangi lagi, bagaimana kita? Sahabat pikirannya belum terganggu, matanya tidak ada penghalang pembuat khusyuk, tidak ada. Belum ada sejadah bergambar-gambar. Belum ada di sana sini ada gambar, ada segala macam tuh running tag, ada AC, ada lampu, ada gordeng. Belum ada. Tapi tetap sahabat pun, hadirin, banyak yang salah dalam sholatnya, banyak tidak diterima sholatnya. Gimana kita sekarang? Hadirin, bagaimana kita semuanya ini? Allah karim. Tapi ajibnya, hadirin, inilah hebatnya umat kita ini. Kalau kita sekarang sholat, satu kali sholat kita nggak bisa. Coba, sholatlah berjamaah. Tuh aturannya, sholat berjamaah. 1 kali kita sholat dengan berjamaah sama dengan 27 kali kita sholat. Kalau kita sekarang sholatnya tidak khusyuk, asal imamnya khusyuk, maka kita akan tersapaati oleh imam itu. Ternyata imam juga tidak khusyuk, tapi ada barisan yang pertama. Nabi mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ahli supupil awal atau supupil ula. Allah, para malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang ada di saf pertama. Kalau di saf pertamanya ini ada seorang saja yang khusyuk, maka sholatnya akan diterima semuanya. Kayak apa hebatnya umat ini, hadirin. Kalau saja misalkan rok ini di sini tidak baik juga, tidak khusyuk juga, tapi ada yang berikutnya, selama dia merapihkan barisan, merapatkan barisan, saddal furaj, kata Nabi, siapa yang menutup yang kosong, merapihkan barisan, satu akan disolawati oleh malaikat, yang kedua dia nanti akan diangkat derajatnya dengan cara diangkat sholatnya. Gimana nggak hebatnya umat ini, hadirin? Terus kata Nabi, kalau ada orang sholat di rumah, orang sholat di pasar, dibandingkan dengan sholatnya di masjidnya, itu adalah bandingannya 25 sampai 50 kali lebih hebat. Kemudian kalau kita pakai siwak, nih lihat, pakai siwak, ini pakai siwak. Sebelum kita sholat pakai siwak, apa kata Nabi? 1 rakaat dengan siwak itu lebih hebat daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kayak apa lagi, hadirin? Kemudian kata Nabi, kalau kita sholat berjamaah, kalau kita sholat sendirian sekalipun, tapi kita itu mengumandangkan azan, ulangi, kita mengumandangkan azan dengan kita mengumandangkan qomat dulu. Kalau dia sholat kemudian dia qomat, maka kata Nabi akan sholatlah di samping kanannya, di samping kirinya malaikat. Tapi kalau dia azan saja, hadirin, kemudian dia itu qomat, walaupun sholat sendirian, walaupun pi'ar di palat, kata Nabi, walaupun dia berada di hutan belantara atau dia di tempat yang terpencil sekalipun, maka akan sholatlah para malaikat sampai menggunung malaikat itu sholat. Semuanya begitu, hadirin. Dan ajibnya umat ini, kalau umat ini nyari ilmu, hadirin, umat ini nyari ilmu, itu yang dikasih pahalanya bukan karena ngertinya,
bukan karena pahamnya, tapi dikasih pahalanya karena prosesnya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kalau ada orang yang keluar rumahnya untuk mencari ilmu, maka perjalanannya itu perjalanan fi sabilillah. Kedua, langkahnya kita melangkahkan kakinya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Siapa orang yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, itulah dia sudah bisa menuju atau dia berjalan ke dalam surga. Terus duduknya, julusuka sa'atan. Duduknya kita sebentar saja, tanpa menulis, tanpa kita ini membaca, itu lebih baik daripada kita sholat 100 rakaat. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Umnya, thalabul ilmi afdalu minan nafilah. Mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Ulangi lagi, lebih hebat daripada sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Tapi kata ulama, hadirin, tolong ini dimanfaatkan. Hadis-hadis kayak seperti ini kita manfaatkan dan kita amalkan. Kalau kita mencari ilmu akan punya pahala sholat, kata para ulama. Satu, mencari ilmunya kita harus dalam keadaan wudu. Wudu juga jangan sembarangan. Sebab kalau saja orang itu ayyuma muslim yatawadda fa ahsana wudu'ahu, kalau ada seorang muslim berwudu kemudian dia berbaguskan wudunya, tamadmada wastansaqa, dia berkumur-kumur dan istinsak, kharajat khotoyahu min fi, keluar dosa-dosa kesalahannya dari hidungnya, dari mulutnya, dari matanya dan dari semua anggotanya. Itu wudu adalah ajaran Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad, bukan ciptaan manusia. Caranya diajar oleh Allah. Walaupun hanya kumur-kumur, walaupun hanya cuci tangan, walaupun hanya cuci muka, tetapi itu karena perintah Allah. Maka umat ini ada yang tanpa istighfar, tanpa tobat, tapi dia diampuni dosanya oleh wudunya. Kan ajib itu hadirin. Setiap kita punya wudu, maka amalan-amalan yang bukan ibadah bisa jadi ibadah. Tidur bukan ibadah, dengan wudu maka tidurnya akan jadi ibadah. Malah kata Nabi, kalau dia tidur, man awa ala ila firasihi, siapa orang yang masuk ke dalam tempat tidurnya dalam keadaan suci, walaupun dia meninggal, wa in mutta ala fitrah, kalaupun meninggalnya dalam meninggal syahid. Kita kalau meninggal dalam keadaan punya wudu akan disolatkan oleh malaikat Jibril yang akan diikuti oleh malaikat-malaikat yang lain. Nabi mengatakan bahwa umatku nanti dikumpulkan di akhirat. Kemudian aku tahu umatku. Mana, kata Rasul itu, kata para sahabat, dari mana engkau bisa tahu itu umatku? Umatku bercahaya di mukanya, bercahaya di tangannya, bercahaya di kakinya. Kenapa? Gurran muhajjalin min asaril wudu. Cahaya muka, cahaya tangan, cahaya kaki itu adalah daripada bekasnya berwudu. Ajib hadirin, wudu itu. Kemudian kalau kita sekarang baca Quran tanpa wudu, boleh, silakan. Tapi kalau kita baca Quran dengan wudu 10 kali, kata Ibnu Umar, akan mendapatkan kelipatan daripada pahala. Sekarang kalau kita sekarang ini kita niat iktikaf, duduknya niat iktikaf, apa kata Nabi? Mani takapa sa'atan, siapa orang yang beriktikaf di masjid hanya 1 jam, ba'adahullah bainahu wa bainan nar, Allah akan menjauhkan dirinya dengan api neraka sampai berparit-parit. 1 paritnya, kata Nabi, 500 perjalanan cahaya. Ayo bapak-bapak yang ngantuk-ngantuk aja, asal punya wudu, silahkan tidurnya akan jadi ibadah, ngoroknya zikir, asal kita punya wudu. Jangankan sholatnya hadirin, jangankan sholatnya, wudunya saja sudah bakal mendatangkan kebaikan-kebaikan buat kita. Terus kalau azan dikumandangkan, hadirin, 1, kalau azan, idza nudiya lis-shalah adbara syaitan walahu durat, kata Nabi, kalau dikumandangkan azan, Pak, setan itu akan lari sampai terkentut-kentut. Ini hadis sahih. Nah, kemudian ketika azan dikumandangkan, maka bainal azanain,
antara azan dan qomat itu satu, di situ doa tidak bakal tertolak. Doa tidak bakal tertolak. Kenapa umat ini kok begini susahnya segala macamnya? Karena dia menyepelekan azan dan qomat. Kemudian Nabi mengatakan kalau azan dikumandangkan, kemudian dia mengatakan qala mislu ma yaquluhul muazzin. Azan dikumandangkan, yang azan cuma satu kali, hadirin. Maaf, satu orang yang azan. Padahal luar biasa itu manfaat dan gunanya azan. Maka Allah tidak adil. Kalau kebaikan itu hanya satu orang saja. Ternyata siapa yang mendengarkan azan, kemudian dia itu mengikuti apa yang dikatakan oleh muazin, apa kata Nabi? Dakhalal jannah, enggak tanggung-tanggung bakal masuk surga. Kata ulama katanya, berita yang paling utama, yang paling hebat, paling berharga, paling murah masuk surga adalah dengan cara mendengarkan azan dan mengikuti apa yang dibaca oleh orang yang azan. Apa yang terjadi sekarang? Ternyata kita ini adalah banyak yang tidak peduli dengan azan. Banyak yang tidak peduli dengan azan. Atau tidak bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita banyaknya bilang Allahu Akbar. Apa itu seperti yang dikatakan muazin? Tidak. Sebab Nabi mengajarkannya, kalau azan jangan dipisah itu antara azan Allahu Akbar satu dengan Allahu Akbar dua. Nggak boleh pisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh. Harus diduakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita bilang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita bisa mengatakan marhaba bil qauli adla, marhaba bis salati ahla, asyhadu an la ilaha illallah, kita bilang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bilang asyhadu anna muhammadar rasulullah, marhaba bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah, kita bilang la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, Allahumma ja'alna muflihin. As-salatu khairum minan naum, kita bilang sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana ala zalika minas syahidin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairum minan naum. Terus kalau kita membaca doa setelah azan, kata Nabi, wajabat lahu syafaati. Kalau kita membaca doa setelah wudu, putihat lahu abwabul jannah samaniyah, dibukakan pintu surga itu yang 8. Hadirin, saya mengatakan begini sekarang ini, sudah tinggal 10 menit lagi. Capek juga, saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini? Hah? Ini apa ini? Bismillah. Sampai mana tadi ya? Kita Isra Miraj belum nih? Masih sampai kepada Sa'ban. Masih Sa'ban. Hadirin, kita ulangi lagi. Kita asal diakui sebagai umat Rasul, terus Rasul kita ini menyuruh kita itu masuk ke dalam surga, maka Allah mengatakan ana la ubali, aku tak peduli, kata Allah. Kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit dan bumi, asal engkau sebagai umat Rasulullah, aku tak peduli kalau kita dapat syafaat Rasulullah. Kalau kita datang kepada Allah, kita tidak punya amal kebaikannya, kata Allah, aku tak peduli asal engkau dapat syafaat kekasihku Rasulullah. Gimana kita enggak hebatnya itu? Maka pada bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada umatnya agar ia bisa bersyukur, berterima kasih kepada nabinya. Itu intinya, Pak. Kata Allah, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhir wa tuzakkim biha, dan seterusnya. Apa kata Allah? Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Kalau nanti kita misalkan
minta atau ngambil barang atau harta, zakat, infak atau sedekah daripada orang-orang kaya, apa tugas yang dikasih oleh Allah? Tugas washolli alaihim, solatlah kamu kepadanya. Bahasanya pakai solat. Sholli alaihim. Allah solat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna, solat. Bahasanya solat. Allah solat kepada Nabi, malaikat solat kepada Nabi, kita solat kepada Nabi. Nah, di sini perlu ilmu. Kita harus tahu apa makna solatnya Allah, apa makna solatnya malaikat, apa makna solatnya kita. Itu harus tahu kita. Makanya harus ngaji, Pak. Tuh, supaya jatuh. Mana kalau nggak ngaji, Pak Ji? Ya Allah. Pak Haji apa teh namanya teh? Naji. Bagus eta ka abi mere duit wae tah. Dukain mere duit mulu. Insyaallah Pak Haji, ya Allah. Sampai mana tadi kita? Sholawat, Pak. Jadi sebagai tanda jasa kita begini. Bapak ngasih uang sama saya, ngasih uang sama saya. Saya nggak bisa membalasnya. Saya bilang, ya saya serahkan sama Allah aja. Gitu. Semoga Allah saja yang membalasnya. Ini kata-kata sholli itu seperti itu. Bisakah kita membalas jasa Rasul? Yang Rasul itu kata Allah, an-nabiyyu aula. Nabi itu lebih utama daripada diri kita, daripada ibu kita, daripada bapak kita, daripada seluruh manusia. Kita kalau kepada ibu bapak saja, Allah mengatakan anishkurli wali walidaik, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada orang tuaku. Sama kata-katanya, syukur kepada Allah, syukur kepada orang tua. Apa syukurnya? Ini terutama kalau orang tua sudah tua. Satu, kita tidak boleh membentaknya. Fala tanharhuma, tidak boleh membentaknya. Yang kedua, kita harus apa? Harus kita itu wahpis. Enggak, wala takulahum, upin dulu. Jangan kamu katakan ah. Kedua, jangan kamu membentak. Tiga, janganlah atau haruslah kamu menghinakan janah zulli minar rahmah. Nih zul, zanah, pangkat. Kalau di depan orang tua nggak ada pangkat. Kalau dia pun presiden sekalipun, di hadapan orang tuanya tetap dia anak. Jenderal sekalipun, di hadapan orang tua dia tetap anak. Konglomerat sekalipun, di hadapan orang tua tetap dia anak. Kemudian yang berikutnya adalah kita disuruhnya oleh Allah wa kullahuma qaulan karima. Kita harus berkata-kata baik, dan terakhirnya kita diajarkan berdoa untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kepada orang tua. Gimana kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, nanti kalau kalian susah di akhirat itu, utlubuni, kata Rasul, cari aku. Siapa di antara orang yang kemudian dia menghutang, kemudian dia tidak bisa bayar, tapi bukan pinjol, kemudian dia tidak betul-betul tidak bisa bayar, ke bawah mati, maka nanti aku yang akan membayarnya. Kayak apa Nabi hebatnya itu? Dan aku nanti akan mencari umatku. Harapanku, keinginanku, cita-citaku hanya satu. Jangan sampai ada umatku tersisa walaupun satu di dalam neraka. Di mana itu jasanya Rasul? Kita tahu ini baik, ini jelek. Kita tahu ini ibadah, ini maksiat. Itu daripada Rasul. Gimana caranya kita berterima kasih kepada Rasul? Allah mengajarkannya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu sholawat namanya. Makanya kata Allah ini hadis kursi, man shalla alaika shallaitu. Kata Nabi, kata Allah, siapa orang yang bersolawat kepadamu, aku akan bersolawat kepadanya. Dalam satu hadis, man shalla alaika sholatan wahidatan
sallallahu alaihi asyra. Siapa orang yang bersolawat kepadamu satu kali, kata Allah, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jibril langsung nimpalin lagi. Kata malaikat Jibril, katanya, man shalla alaika ya Muhammad shallaitu ana wal malaikatu. Kalau saja ada orang yang bersolawat kepadamu satu kali saja, aku, kata malaikat Jibril, dan seluruh malaikat-malaikat akan bersolawat kepadamu. Subhanallah. Ini luar biasa. Ubay bin Ka'ab pernah nanya, ya Rasul, aku sering solawat kepadamu, berapa lama, berapa banyak aku bersolawat kepadamu? Kata Rasul, masyikta, silakan kalian, kalau bagaimana saja, terserah engkau saja. Kalau kamu tambah lagi, maka pakana khairul lak, itu lebih baik lagi. Oh, kalau begitu aku nanti 2/3 malam lah, kalau aku bangun aku akan solawat aja. Gitu kan, akan solawat aja. Maka hadirin rahimakumullah, kata Rasul, masyikta, kalau kamu tambah lagi maka baik lagi. Sampai kata Ubay bin Ka'ab, kalau begitu aku lebih baik aku bersolawat terus saja kepadamu. Izantuk mahammuk wa yukfar laka dzanbuk. Kalau begitu, kata Nabi, kamu ini akan dicukupi segala kebutuhanmu dan akan diampuni segala dosa-dosamu. Hadirin, kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj, bagaimana hormatnya buruk kepada Nabi, itu binatang surga. Bagaimana hormatnya malaikat Jibril, bagaimana hormatnya malaikat Mikail, bagaimana hormatnya para nabi-nabi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Itu disambut oleh para nabi. Bagaimana hormatnya Nabi, seluruh Nabi dan Rasul itu ketika di Aqsa, di Sohro, di Baitul Maqdis, Nabi itu dihormatinya, kemudian dijadikan sebagai imamnya. Maka hadirin rahimakumullah, yang paling penting adalah kita ini sebenarnya kita harus bisa tahu harganya Nabi, berharganya Nabi, dan kita jangan sampai kita tidak hormat kepada Nabi. Apa kata Allah? Antah bato a'malukum wa antum la tash'urun. La tash'urun. Kalian kalau tidak hormat kepada Nabi, maka kalian akan hapus, gugur amal-amal kalian. Nah, inilah yang paling penting adalah pokoknya wa man yu'azzim sya'airallah. Satu lagi, wa man yu'azzim hurumatillah. Jadi ada orang yang harus, atau kita harus mengagungkan syiar-syiar Allah. Di antara syiar yang paling hebat itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Kemudian baru nanti Ka'bah itu syiarullah. Kemudian Quran itu syiarullah. Termasuk masjid itu adalah syiarullah. Maka kita harus tahiyat kepada Nabi, tahiyat kepada masjid, tahiyat kepada Quran. Gimana kalau kita baca tahiyat? Di antaranya wajib baca sholawat. Bapak-bapak semuanya, nanti kita banyak kemaksiatan kita ini karena tidak hormat kepada sya'airillah. Lihat di dalam khamsin hadisa minas sunan al-mahjurah, itu yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Marbu al-Makki al-Banjari. 50 di antara sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kita semua. Di antaranya kita ini tidak hormat kepada masjid. Masjid, kata Nabi, adalah tempat yang paling mulia. Khairul biqa masajiduha. Kata Nabi, tempat yang paling bagus itu masjid. Maka masjid itu disebutnya Baitullah, rumah Allah. Fil masjid itu ada yang disebut dengan aqtab, ada yang disebut dengan utaba, ada yang disebut dengan berbagai macam nama-nama wali dan nama-nama malaikat. Maka hadirin, orang yang datang dari rumahnya ke masjid dalam keadaan dia punya wudu, maka likulli khatwatin qasun fil jannah, dia akan mendapatkan rumah di surga. Membersihkan kumal itu apa namanya?
sampah-sampah di masjid itu nanti akan menjadi cahaya di surga. Kan luar biasa itu. Diamnya bapak di masjid dengan niat iktikaf, maka itu dipandangnya sebagai ibadah. Cuman sayangnya orang-orang sekarang ini kalau masuk masjid tidak pernah tahiyat kepada masjid. Nabi melarangnya, jangan kamu duduk apabila kamu masuk ke dalam masjid kecuali kamu sholat 2 rakaat, karena sholat 2 rakaat itu adalah tahiyat kepada masjid. Berapa orang yang sholat tahiyat masjid? Ayo. Jelas sudah mahjur hadirin. Sudah mahjur. Di masjid nggak boleh nyanyi, nggak boleh. Di masjid nggak boleh berjualan, nggak boleh pak. Ulangi lagi, nggak boleh. Ibu-ibu nggak boleh kalau haid itu ke masjid. Oh, kalau sekarang mah katanya ada pembalut yang sangat walaupun dicor juga tetap aja nggak boleh. Hadirin coba tolong pikirin, ibu-ibu tolong mikirin. Ibu puasa haid nggak boleh. Apa hubungannya coba puasa dengan haid? Tidak boleh puasa, haram puasa. Apa hubungannya dengan haid? Tidak ada hubungannya. Ulangi lagi, tidak ada hubungannya. Tapi itu aturan syara pak. Tawaf nggak boleh orang haid. Diam di masjid nggak boleh. Nabi yang mengharamkannya. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ya saja nggak boleh. Iya, ini apa namanya? Akal aja pak. Apa namanya? Ta'abud aja, bukan akal. Saya waktu di Al Ihsan kemarin bilang, orang haid, terus dia wudunya misalkan wudunya niat rafil hadas. Itu main-main berdosa, haram hukumnya. Ini ibadah pak, setengah sembarangan. Nanti ibu-ibu ngaji khusus lah. Ya, sudah jam 11. Udah kapan ini ngaji Isra Mirajnya? Belum tarik maul. Bukan hadirin. Ya Allah, ya Allah. Oke, sekarang kita tolong bapak-bapak semuanya. Masjid ini adalah termasuk sesuatu yang dihormat. Makanya sampai dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa alladzi barakna haula. Kata ulama bisa itu haulah itu keberkahan kepada Masjid Aqsa. Itu kan? Kata kita berkah dari mana Masjid Aqsa? Sekarang aja banyak perang. Bapak harus ngaji dulu. Apa yang dimaksud berkah itu? Bapak-bapak, kalau sekarang kita meninggal dunia masuk surga apa? Mendingan kita hidup kaya kemudian masuk neraka. Coba gimana? Bapak mau jadi presiden, masuk neraka. Mending bapak mati sekarang, tapi masuk surga. Mana yang berkah? Itu maknanya, Jangan nanya, udah itu aja. Udah ya. Pak Haji Ishak segitu dulu ya. Kita nanti kalau nanti ngaji diterusin aja. Kalau mau ngaji Tapi kalau hanya peringatan-peringatan rame-rame ya kapan aja bisa. Ya kan? Saya hanya netep aja kita sekarang ini tolong nanti ada tasbihatnya, kemudian ada masjid ke masjidnya, kemudian ada bekal sholatnya dan ada segala macamnya. Coba Abi sekarang sedang membahas tentang khomsumiati sunnatin min sunnanis sholah. Sedang dibahas di Az-Zikra nih, pengajian Nabi di Az-Zikra hari Sabtu. 500 di antara sunnah sholat. Sholat berapa menit? Paling juga 3 menit, 5 menit paling lama itu. Paling lama. Itu sunnahnya paling sedikit ada 500 sunnah. 500 sunnah. Subhanallah. Perlu ngaji kita. Ulangi lagi, perlu ngaji. Habis hanya menyampaikan padoil saja, belum masailnya, belum bagaimana cara solawat kita, bagaimana salam kita, bagaimana solat kita, bagaimana takmir masjid kita, itu belum. Itu nanti masail ngaji itu mah nanti. Sekarang padoil saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pas Pak ya? Jam 11 itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.